Hai guys, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Cat. Film ini rilis pada tahun 2021. Sebelum mulai jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya ya guys. Oke lah, daripada penasaran kita langsung saja intro. Di awal film kita akan diperlihatkan Ferric dan anak asuhnya yang bernama Cat, yang mana mereka berdua ini adalah pembunuh bayaran. Kali ini mereka mendapat tugas untuk membunuh salah satu petinggi Yakuza yang bernama Kentaro. Sebelum Cat melakukan tugasnya, Ferric memberi pesan, jika kita gagal maka usaha kita selama 7 tahun akan sia-sia. Sejauh ini kita belum mengetahui apa maksudnya. Setelah itu Cat pun dengan bergegas melakukan tugasnya. Here, catch. Setelah sampai posisi menembak, Cat pun bersiap menembak Kentaro. Dan tanpa diduga, di sana Kentaro bersama anaknya yang bernama Ani. Karena melihat Ani, Cat berencana akan membatalkan rencananya. Karena Cat memiliki peraturan pribadi, yang mana Cat tak akan membunuh di depan anak kecil. Namun karena tuntutan dari Ferric, Cat pun melakukannya. Bahkan dengan teganya, abangnya Kentaro yang bernama Kajima meninggalkan Ani di TKP. Kemudian scene berpindah 10 bulan kemudian. Sampai saat ini Cat masih merasa bersalah atas pembunuhan itu. Bahkan semenjak kejadian itu, Cat memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya sebagai pembunuh bayaran. Dan Cat berencana akan hidup normal. Namun Ferric menahan Cat. Ferric berjanji akan melepas Cat jika Cat melakukan tugas terakhirnya. Tugasnya ialah membunuh Kajima, yang merupakan abangnya Kentaro, dan sekarang Kajima menjadi kepala Yakuza. Cat pun menyetujuinya. Setelah itu Cat pun nongkrong di sebuah bar. Di bar inilah Cat berkenalan dengan seorang pria yang bernama Stephen, dan berakhir dengan acara mantap-mantap. Sebelum Stephen pergi, Cat sempat melihat KTP Stephen, serta menghafal alamat Stephen. Tak lama kemudian Ferric menghubungi Cat untuk melakukan tugas terakhirnya. Singkat cerita saja, Cat pun tiba di lokasi untuk melakukan tugas terakhirnya. Namun tiba-tiba saja Cat merasa tak enak badan. Karena hal inilah Cat gagal membunuh Kajima. Kini Cat lah yang diburu oleh anak buah Kajima. Hingga pada akhirnya... Di saat Cat tak sadarkan diri, Cat teringat saat dia masih diasuh oleh Ferric. Dan saat Cat tersadar, ia sudah berada di rumah sakit. Disinilah dokter mengatakan ke Cat bahwa dirinya terinfeksi racun polonium 204. Cat pun langsung teringat saat Stephen memberikan minuman kepadanya. Lalu dokter ini memvonis Cat hanya bisa bertahan hidup 24 jam ke depan saja. Tak mau tinggal diam, Cat pun berencana melarikan diri dari rumah sakit. Dan ia sempat mencuri senjata dari salah seorang polisi. Sebelum meninggalkan rumah sakit, Cat mengambil beberapa obat yang bisa membuat ia menahan rasa sakitnya. Setelah itu, Cat langsung mendatangi rumah Stephen. Setelah bertemu dengan Stephen, Cat pun langsung bertanya, "Kenapa kau meracuniku?" Stephen pun menjawab, "Itu bukan racun." Satu mengatakan, "Itu hanyalah obat bius." Satu ini merupakan salah satu petinggi Yakuza. Stephen pun mengatakan, "Aku melakukan ini karena kami dikuasai oleh Satu selama bertahun-tahun. Satu berjanji, jika aku berhasil melakukan tugas terakhirku, kami akan dibebaskan selamanya." Mendengar alasan dari Stephen, Cat pun membebaskan Stephen beserta istrinya. Setelah itu Cat menemui Ferric, dan Cat pun menceritakan semua yang ia alami. Pada saat itulah Cat berjanji pada Ferric akan membunuh Kajima yang merupakan sasaran terakhirnya. Namun Ferric mengatakan, Kajima sangat sulit ditemukan. Kemarin itu adalah kesempatan yang langka. Lalu Cat bertanya, "Apa kau tahu bawahan Kajima yang bernama Sato?" Ferric pun menjawab, "Biasanya Sato nongkrong di Black Wizard." Sebelum pergi, Cat mampir ke minimarket untuk membeli beberapa peralatan yang akan ia jadikan peredam suara senjata. Setelah sampai di Black Wizard, Cat pun bertemu dengan Sato.
Sato mengatakan, "Aku meracunimu karena perintah dari atasanku." Lalu Cat menanyakan keberadaan Kijima. Sato menjawab, "Untuk saat ini tak ada yang tahu di mana Kijima berada." Karena hal itu, Cat pun langsung membunuh Sato. Lalu Cat bertanya ke Yakuza lainnya, hingga pada akhirnya... No. Setelah pertempuran itu, salah satu anggota Yakuza mengatakan, "Mungkin kau bisa mencari tahu di mana Kijima dari keponakannya yang bernama Ani." Setelah itu, Cat pun langsung mencari keberadaan Ani, yang berada di sebuah klub malam. Setelah melihat Ani, Cat pun teringat saat ia membunuh Kentaro. Dan tak butuh waktu lama, Cat berhasil menculik Ani. Lalu Cat meminta ke Ani agar menelpon Kijima. Sayangnya Ani tak memiliki nomor Kijima. Namun Ani mengatakan, "Aku hanya sering bertemu dengan penasihat Kijima yang bernama Renji." Mendengar itu, Cat langsung menyuruh Ani untuk menelpon Renji. Namun yang menjawab telepon Renji adalah Shinjo. Lalu Ani pun mengabarkan bahwa ia telah diculik. Karena muak, Cat pun langsung mengatakan ke Shinjo, "Jika kalian ingin Ani, datanglah ke pasar Murakawa." Setelah mendengar berita penculikan Ani, Renji langsung memberi perintah ke anak buahnya untuk menemukan Ani di pasar Mukarawa. Hal mengejutkan pun terjadi. Renji memberi perintah ke salah satu anak buahnya agar membunuh Ani jika berhasil menemukannya. Karena menurut Renji, Ani hanya merepotkan saja. Kembali ke Cat dan Ani. Saat menunggu anak buah Renji, tiba-tiba saja hidung Cat mengeluarkan darah. Itu berarti penyakit Cat sudah semakin parah. Sedangkan Ani sejauh ini, ia belum mengetahui bahwa yang membunuh ayahnya adalah Cat. Dan Cat baru menyadari bahwa ia terkena tembakan di bagian perutnya. Karena hal itu, Cat pun mampir ke toko obat. Setelah mengobati lukanya, Cat mengikat Ani di toilet. Lalu Cat mencari keberadaan anak buah Renji. Hingga pada akhirnya... Sedangkan Ani mencoba melarikan diri. Di saat anak buah Renji akan membunuh Ani, Cat datang dan langsung membunuh anak buah Renji. Tak berselang lama, Cat mendengar suara serinai mobil polisi. Karena hal itu, Cat pun langsung kabur dan Ani mengikuti Cat. Disinilah Cat menyuruh Ani untuk pergi karena menurutnya Ani sudah tak berguna lagi. Namun Ani tak mau pergi karena Ani ketakutan setelah kejadian tadi. Namun Cat tak peduli. Cat meminta ke Ani untuk pergi meninggalkannya. Namun tetap saja Ani tetap kekeh ingin ikut bersama Cat. Tak lama kemudian penyakit Cat kambuh. Syukurnya Cat masih memiliki obatnya. Dan karena merasa kasihan dengan Ani, Cat pun mengizinkan Ani untuk ikut bersamanya. Setelah beberapa jam, Cat menanyakan lagi ke Ani bagaimana cara menemukan Kijima. Ani pun menjawab, hanya Renji lah yang tahu, karena dia penasihat utama Kijima. Lalu Cat bertanya ke Ani, bagaimana cara menemukan Renji? Ani pun menjawab, itu mudah saja, kita cukup mendatangi pacar lelaki Renji. Setelah makan malam, mereka pun langsung menuju ke rumah pacarnya Renji. Setelah bertemu dengan pacarnya Renji, Cat pun langsung menanyakan keberadaan Renji. Namun... Setelah itu mereka pun mencari petunjuk di rumah pacarnya Renji. Di sana Cat menemukan senjata yang berada di balik pintu kulkas. Sedangkan Ani berhasil melacak keberadaan Renji melalui HP pacarnya Renji. Tanpa membuang waktu, mereka pun langsung mencari keberadaan Renji. Lalu... Kemudian Cat pun langsung menanyakan keberadaan Kijima ke Renji.
Renji pun menjawab, terakhir kali Kijima hanya mengatakan ia berada di antara keluarga. Mendengar itu, Annie pun tahu di mana Kijima berada. Saat di perjalanan, Cat menelpon Ferik. Cat hanya mengabarkan bahwa ia akan membunuh Kijima malam ini karena khawatir Ferik meminta alamat Cat saat ini agar Ferik bisa membantunya. Namun Cat menolaknya. Cat hanya mengatakan, tolong temukan mayatku dekat rumah Hotazaka. Setelah sampai rumah Kijima, Cat meminta ke Annie agar menunggunya di luar saja, sedangkan dirinya akan menyelesaikan misinya. Setelah face to face dengan Kijima, secara mengejutkan Kijima mengatakan, sebenarnya yang meracunimu adalah Renji, dan Renji bekerja sama dengan Ferik untuk merebut kekuasaan Yakuza dari tanganku. Sebagai buktinya, Kijima memberikan sebuah foto di saat Renji bersama Ferik. Di saat yang bersamaan, Ferik datang menghampiri Annie. Lalu Ferik menceritakan ke Annie bahwa yang membunuh ayahnya adalah Cat. Mendengar itu, Annie pun menjadi sakit hati ke Cat. Tak lama kemudian, Cat pun keluar dari rumah Kijima. Karena sakit hati, Annie pun langsung menembak Cat. You and me were collateral. Setelah itu, Annie pun pergi bersama Ferik. Di masa-masa kritis, lagi-lagi Cat teringat masa kecilnya dulu. Dan secara mengejutkan, Kijima malah membantu Cat. Sedangkan Ferik membawa Annie ke tempat Renji. Mendengar obrolan Ferik dan Renji, Annie baru menyadari bahwa Cat tak bersalah. Disinilah Annie dapat menyimpulkan bahwa Cat hanya dijadikan alat oleh Ferik untuk merebut kekuasaan Yakuza. Tak lama kemudian, Cat pun datang untuk menyelamatkan Annie. Namun Cat datang tak sendirian. Ia ditemani oleh Kajima beserta anak buahnya. Sadar akan kehadiran Cat dan Kijima, Ferik membagi tugas dengan Renji. Ferik akan membunuh Cat, sedangkan Renji akan membunuh Kijima. Hingga pada akhirnya Cat dan Kijima pun berhasil membunuh Ferik dan Renji. Honey, I'm sorry. You suddenly grew a conscience. Don't. Namun tetap saja Cat tewas akibat racun polonium 204 serta luka tembakan yang ia dapatkan. Dan cerita pun selesai guys. Sekian untuk video kali ini. Jika terdapat banyak kesalahan, saya minta maaf. See you next video guys. Wassalam.